warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini sengaja memperkenalkan diri. Saya Rima Sukri selaku konselor kalian pada hari ini. Sebelum berbicara lebih lanjut, mungkin kalian bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kalau boleh tahu bagaimana perjalanan teman-teman sekalian ke sini? Kesibukan teman-teman sekalian itu apa sih? Ada yang kakak dulu. Saya sih kesibukannya paling kuliah, tugas-tugas di mahasiswa. Saya ada juga organisasi. Kalau saya mengerjakan tugas-tugas bersama dengan Baik, semua merupakan mahasiswa yang sedang sibuk dengan tugas kuliahnya ya. Kalau boleh tahu, apa sih tujuan teman-teman sekalian untuk datang ke sini? kalau saya Kalau kakak, apa sih tujuannya kakak ke sini? kalau saya ini konsultasikan konsultasikan kalau saya untuk mengkonsultasikan dan nanti awalnya bisa memberikan solusi permasalahan saya. Baik. Dari sini untuk cerita atau berkonsultasi tentang masalah yang kakak hadapi sekarang. Mungkin kita bisa mengenalkan ceritanya satu persatu terlebih dahulu. Mungkin bisa mulai dengan Kania, bisa menceritakan masalah yang dialami saat ini. Saya kan akhir-akhir ini tugas agak padat ya. Apalagi mungkin ke akhir semester itu tugas-tugas banyak yang lagi atau kegiatan itu kayak
langsung alisasi, langsung kayak langsung mau tidur atau kayak mau istirahat dulu, besok langsung kuliah, jadi nggak sempat kerja ini tugas sekali. Jadi itulah permasalahan di situ juga Kak. Oke, setelah berorganisasi ada perasaan capek yang timbul dari diri kakak sehingga kakak melakukan kata lalu prokrastinasi dari situ menunda kerjaan kakak. Selanjutnya kakak bisa menceritakan? Baik, jadi di sini saya ingin menceritakan mengenai tentang mungkin bisa dibilang stres saya waktu ini. Kemarin kan waktu semester 3 itu apa ya, mungkin karena dari semester 1 itu saya masih bisa mengatasi beberapa hal seperti tugas lain atau mungkin tugas-tugas yang bisa dibilang walaupun mungkin per kelompok, tapi masih bisa saya selesaikan dengan individu. Tapi pas naik semester 3 mungkin karena perbedaannya cukup banyak, jadi saya rasa agak shock gitu tentang perkuliahan yang saya hadapi. Nah, dari situ ketika saya sudah apa ya istilahnya tugas-tugas mulai bertabrakan, tidur saya juga di situ mulai bertabrakan. Jadi betul-betul waktu kemarin itu apa ya bisa dibilang parah sekali ya stres akademik saya. Karena apa? Saking parahnya ketika saya sakit kepala nih, saya kadang membenturkan kepala saya ke dinding. Tapi bukan berarti saya membenturkan kepala saya yang kayak sampai berdarah, enggak. Cuman ketika saya sakit kepala, saya suka membenturkan kepala saya di dinding, dan saya rasa itu termasuk obat. Jadi apa ya, setidaknya sakit kepala saya berkurang ketika saya membenturkan kepala saya di dinding. Nah, dari situ mindset saya juga berubah. Yang dulunya kayak gimana ya, maksudnya kayak ceria-ceria gitu, kayak setiap diajak teman ayolah kayak gini. Tapi pas bilang baiknya tugas apa segala macam begitu, entah kenapa saya jadi menarik diri. Jadi kayak nggak tahu, tiba-tiba aja kayak menuntut diri gitu. Padahal teman-teman udah supportif dan teman-teman juga ngajak segala macam seperti ini, tapi tiba-tiba saya jadi mindset saya itu jadi kayak nggak mau bergaul, terus kayak makan juga nggak mau, betul-betul saya rasa berantakan. Jadi ketika saya sudah naik dari semester 4, mungkin bisa dibilang motivasi saya udah di semester 3 udah stuck sampai ke 90% lah istilahnya di situ. Jadi pas naik di semester 5, saya rasa motivasi saya itu udah nggak ada gitu. Jadi kayak yang dulunya kemarin itu semisal saya tidak kumpul tugas, mungkin saya akan panik, atau mungkin saya akan betul-betul membuat planning sampai saya bisa sampai ke dimana saya tidak sampai cukup ke deadline. Maksudnya kayak saya selesaikan sebelum deadline. Tapi sekarang kayak bodo amat nih, kayak betul-betul kayak terserah lah mau selesai atau enggak. Terus saya juga tidak ambis dulu. Jadi kayak itu sih yang jadi permasalahan. Kayak semua apa-apa udah bodo amat, mau itu saya lulus atau tidak terserah. Jadi kayak mengerjakan saja. Jadi maksud kedatangan saya itu mungkin kakaknya bisa carikan solusi gitu, gimana motivasi saya mungkin bisa apa ya istilahnya kayak selembaran dulu gitu. Oke, tadi Kak Yaya di sini mengalami stres akademik sampai menarik diri dan juga melakukan hal-hal yang bisa dikatakan menyakiti diri sendiri. Ya. Oke, kalau boleh tahu bagaimana untuk dukungan keluarga dan teman-teman sekitar kakak atau lingkungan sekitar kakak terhadap stres akademik yang kakak alami sekarang ini? Jadi mengenai lingkungan saya itu seperti dari teman, sebenarnya saya punya beberapa masalah, dimana sebenarnya bukan hanya apa ya istilahnya, bukan karena stres akademik saja yang bisa kenapa saya bisa menarik diri. Jadi dulu itu bisa dibilang saya punya teman lah, terus apa ya
kayak dekat apa segala macam begini, tapi kan ini pas semester awal itu saya itu punya teman, mungkin saya tidak perlu menyebutkan karena itu termasuk privasi saya. Jadi ketika saya mengerjakan tugas atau mungkin apapun itu hidupnya semacam bentuk tugas, saya punya teman, setiap saya mengerjakan tugas pasti saya akan memperlihatkan kepada teman saya dulu. Jadi kayak teman saya ini yang mau ngasih tugas-tugas saya, apakah tugas saya cocok atau gimana. Terus ya kayak gitu, teman saya juga akan mengupdate atau mungkin akan memperbaiki tugas-tugas saya yang saya kerjakan. Karena kenapa? Saya tidak pernah yakin dengan tugas-tugas yang saya kerjakan, jadi saya selalu suka dulu sama teman saya. Terus kayak begitu berjalan nih hingga beberapa bulan, dan akhirnya mendekati ujian. Mungkin karena mungkin saya juga yang terlalu gimana, bisa dibilang mungkin saya terlalu bergantung kepada teman saya. Jadi kayak apa-apa itu saya pasti lari ke teman lagi, apa begini-begini. Nah saat itu ketika saya menghubungi teman saya, tanggapan teman saya ini dari cara bicaranya, dari responnya dia itu kayak tidak seperti yang kemarin. Jadi kayak aneh gitu. Jadi saya ngerasa kayak, oh ini orang kayak gini, kayak pokoknya aneh. Jadi saya tuh merasa kayak tidak welcome untuk didengarkan. Jadi dia saya jawabnya bilang terus. Jadi itu yang membuat saya kayak, kenapa ini orang ini segala macam, kok jadi aneh gitu. Jadi jadi di situ saya masih maksudnya bisa dibilang kayak sakit hati, tapi sakit hatinya itu kayak masih setengah-setengah. Karena saya bilang setengah-setengah karena saya masih berpikir bilang, oh mungkin ini temanku. Jadi kayak masih ya istilahnya kayak yang saya bilang tadi, kayak masih setengah-setengah. Terus beberapa hari kemudian saya dapat tugas lagi, jadi saya feedback ke temanku lagi, makin berbeda nih sifatnya, dia makin berbeda. Nah dari situ saya juga makin bertanya kayak, kok ini orang kayak makin aneh gitu, kenapa enggak dulu. Jadi kayak tiba-tiba entah kenapa saya juga enggak terlalu ingat nih apa di situ responnya temanku, yang intinya responnya itu kayak mengarahkan bilang, kamu enggak perlu bertanya lagi deh, pokoknya saya sudah capek. Ketika kamu mengerjakan tugas, kenapa harus lari ke saya begitu ya, walaupun kayak berteman, kenapa harus saya ikutin dulu, kenapa tidak percayakan kok itu tentang jawabanmu sendiri. Tapi dia tidak bilang secara langsung, tapi seolah-olah dia mengatakan hal tersebut. Jadi dari situ entah kenapa saya juga merasa kayak sudah paling. Jadi dari situ jadi kayak saya merasa kayak sakit hati juga. Dari situ mungkin bisa dibilang saya setiap hari menangis. Udah lama ketika saya sudah merenungi diri, mungkin bisa dibilang gimana, saya merasa kayak sakit hati banget gitu. Tapi saya juga intinya kayak berusaha merefleksi diri. Jadi saya refleksikan diri saya. Oke. Kakak pernah punya teman, dan ketika itu dia menjadi support system utama kakak, dan pada saat itu kakak merasa memiliki perasaan yang sangat senang tentunya. Itu memiliki teman yang menjadi support system Kak Yaya, dan hal itu sempat membuat Kak Yaya merasa senang. Namun pada saat ini teman kakak tidak lagi mensupport kakak seperti dulu, yang kakak sendiri pun tidak tahu apa akibat teman kakak seperti itu. Oke, baik. Kalau boleh tahu bagaimana komunikasi kakak sekarang dengan teman tersebut? Jadi komunikasi saya itu bisa dibilang gimana ya, kan sebenarnya saya orangnya itu
pastinya kalau misalnya baik sama orang, saya akan baik 2 kali lipat gitu. Tapi ketika saya merasa, bukan berarti bilang saya terlalu sensitif atau gimana, tapi ketika saya merasa ini orang udah kayak gimana, maksudnya saya udah berharap terlalu kayak bagaimana, saya juga tidak terlalu berharap bilang harus sampai ke 100% begitu, karena mungkin saya tahu dibilang saya yang terlalu berhenti buat baik sama orang lain. Jadi bisa dibilang apa ya, mungkin tidak, saya stopkan buat berkomunikasi, tapi bukan berarti bilang saya nggak pernah chat. Jadi saya usahakan, jadi kan itu kan saya pernah berkali-kali tentang hal itu, jadi saya tahan diri saya untuk tidak menelpon ataupun mengkomunikasikan tentang tugas-tugas saya. Jadi mungkin temanku juga merasa antik, dia nanti barusannya ini ya nggak pernah telepon, biasanya dia dalam 1 kali itu bisa kak karena telepon beberapa kali begitu. Terus dari situ saya hubungin ini sama teman saya, bilang kenapa kamu seperti ini, kenapa ini. Terus saya jawabnya enggak sih, saya rasa saya tidak terlalu memberatkan kamu begini segala macam. Terus dia juga bilang nggak apa-apa sih, tapi mungkin karena di situ posisinya saya sudah sakit hati, dan bisa dibilang seperti saya bilang tadi, ketika saya sudah baik dengan orang lain, ketika sudah kecewa, saya tidak se-excited dulu, dan saya juga merasa bilang kayaknya saya yang kurang sadar diri begitu, karena kenapa, maksudnya kan nggak semua orang mau bilang dikit-dikit ditanya lagi, dikit-dikit ditanya, kayak tidak ada jawaban yang pasti pada diri saya sendiri. Oke, baik. Mungkin hal ini juga yang menyebabkan kakak menarik diri dari lingkungan dunia perkuliahan, dikarenakan adanya kejadian seperti itu antara kakak dan teman dekat kakak. Saya turut bersedih atas hal itu. Kalau boleh tahu, untuk dukungan keluarga terhadap stres akademik yang kakak alami seperti apa? Jadi saya ketika stres atau mungkin saya menghadapi masalah atau mungkin saya merasa sulit, mungkin karena saya anak pertama, jadi saya itu tidak pernah menceritakan hal-hal yang bisa dibilang kayak untuk membagikan masalah saya kepada kedua orang tua saya, karena saya tahu posisi kedua orang tua saya sibuk, dan mungkin karena bilang saya juga anak pertama, jadi apa ya, mungkin karena muncul sendiri pemikiran bilang saya anak pertama, jadi saya harus berusaha sendiri buat hadapi ini segala macam bla. Jadi kayak bukan lagi bilang harus dikit-dikit dari orang tua segala macam begini. Jadi ketika saya bilang ada masalah, saya hadapi sendiri, walaupun kayak ada pun temannya mau bertanya apa segala macam itu, sebenarnya saya tidak terbuka. Mungkin saya spill, tapi spillnya itu kayak 20% lah, jadi tidak terlalu saya ungkapkan itu. Kalau mengenai orang tua itu, saya cerita ke orang tua ketika masalah tersebut itu sudah selesai. Jadi orang tua saya juga kadang bertanya, bilang kenapa kamu tidak mau cerita kepada saya, harusnya kamu cerita apa segala macam ini, tapi saya juga tidak bisa cerita, entah karena apa ya, saya juga nggak tahu. Yang intinya saya menceritakan masalah saya, terutama ketika saya mengalami stres akademik, itu saya menceritakan ketika masalah saya sudah selesai. Oke, kakak menceritakan ketika masalah tersebut sudah selesai. Baik, mungkin kita boleh kakak menceritakan bagaimana bentuk dukungan sosial atau dukungan teman-teman serta keluarga kakak terhadap stres akademik yang kakak alami. Semester itu kan lagi semester 6 kan orang pada masing-masing, itu kan masing-masing ambil, ada yang sudah di HP, ada yang sudah
kalau masalah akademik itu saya jarang ditanya dapat nilai berapa, dapat berapa, masalah di sekolah apa. Saya kayak lulus sendiri karena dari saya kecil itu saya selalu diumpar-umpar. Saya dari orang tua ke nenek ke kakak gitu kan, karena orang tua saya lagi sibuk gitu Kak. Jadi saya kayak kalau mau menyampaikan perasaan saya di keluarga saya itu kayak saya lah yang tahu sama diri saya gitu. Nah kalau apalagi kan saya nggak kos gitu, kayak siapa sih yang peduli sama masalah saya sendiri kalau bukan saya sendiri gitu. Itu kayak merasa bahwa ternyata saya juga dari yang bisa bisa temani saya untuk kayak ternyata saya juga sebenarnya kan kalau kita tahu tuh manusia juga capek kan butuh support dari lingkungan, tapi sisi lain kan kalau kita lihat dari lingkungan mereka juga pasti capek gitu. Kalau saya cerita dari keluarga saya juga pas bilang kok bisa nilainya kayak ini, padahal semua fasilitas sudah saya fasilitasi gitu. Tapi sisi lain ada yang harus kayak perasaan saya tuh harus mereka tahu gitu, tapi saya juga nggak bisa sampaikan hal itu kepada keluarga saya gitu. Apalagi kalau dari orang tua itu juga mereka jarang, kalau saya pulang dari libur gitu waktunya saya juga jarang pulang. Orang tua itu jarang tinggal di rumah karena sibuk sama pekerjaan mereka. Apalagi kalau masalah makan gitu, kalau makan beli sendiri gitu kan, kalau apa sendiri gitu lah kayak keluarga saya kayak ini. Kalau masalah perlindungan keluarga urus diri sendiri. Kakak kalau kecuali kayak minta sesuatu sama keluarga tuh pasti dikasih, cuman sisi lain kayak butuh support dari keluarga gitu. Oke, baik. Di sini kakak juga hampir sama dengan kakak saya, dimana kakak juga tidak bisa menyampaikan perasaan yang kakak alami kepada keluarga kakak, namun kakak tetap ingin mengerti. Dan orang tua kakak ini saya juga terbilang sibuk, sehingga bisa dibilang ada jarak antara kakak dan orang tua kakak. Kalau boleh tahu, kakaknya anak keberapa sih? Kalau saya tuh anak ketiga. Terus bagaimana untuk support kakak-kakak, atau mungkin kakak pernah bercerita dengan saudara kakak yang lain terhadap hal yang kakak alami sekarang? Sama saudara saya seperti yang kakak sampaikan itu, apa yang saya butuhkan dikasih, kecuali itu perasaan saya kayak dia apa sih yang saya lakukan selama pendidikan saya gitu, kayak ditanya ini dia mereka tuh kayak bodo amat masalah lingkup pendidikan saya jelas mereka tuh sudah kasih ini, saya harus usahakan itu gitu Kak. Dan sisi lain mereka tuh kayak apapun yang terjadi mereka tuh harus apa yang mereka mau gitu. Bisa itu kan kayak kita juga manusia tuh kayak butuh kenapa, ada masalah apa gitu kan Kak. Oke, baik. Dengan kata lain, keluarga kakak ini memenuhi kakak secara materi, namun secara batin kakak bisa dibilang tidak terpenuhi, dan itu mungkin sangat menyiksa batin kakak sendiri. Untuk keluar dari hal-hal seperti yang kakak alami itu bagaimana kakak? Apa yang kakak lakukan? Biasanya kalau saya merasa sedih itu, saya melakukan kayak mengajukan ke organisasi. Itu salah satu pertama untuk mengalihkan rasa sedih atau rasa tidak enak di hati perasaan saya gitu. Yang kedua itu biasanya saya kan tipe orang tidak butuh teman gitu. Teman kalau mau jalan biasanya kan orang butuh teman. Kalau dia kan tipe orang kayak paling tidak suka kalau ada orang teman saya gitu. Saya kayak agak ribet ya Kak kalau di lingkungan gitu. Kalau itulah kayak cara saya untuk mengalihkan
kayak merasa masalah saya tuh kayak nggak sepenting mungkin sepenting itu gitu. Oke, jadi di sini merasa bahwa apa sih? Kakak di sini merasa kalau sama orang lain itu merupakan suatu hal yang ribet ya. Dan salah satu bentuk pengalihan kakak itu dengan berorganisasi. Namun seringkali organisasi kakak lah yang menyebabkan suatu hal tersendiri sampai menyebabkan stres akademik sama kakak. Oke. Misalnya itu nama kakak, kenapa ya kalau saya bermasalah kayak kalau jalan itu saya kayak paling nggak suka apalagi karena tapi di sisi lain kalau saya berorganisasi itu kayak merasa terpenuhi semua apa yang saya butuhkan gitu. Karena kayak kalau di lingkungan saya itu kayak lebih bisa dibilang kayak positif gitu, kayak memberikan saya motivasi begitu, motivasi kayak yang hidup lebih begini. Karena saya pernah merasa kayak putus asa kayak dalam hidup saya ke disitulah saya kayak cerita ada salah satu di teman organisasi saya senior saya kan ketua saya selalu cerita sama dia masalah saya gitu. Dia bilang kalau bukan diri saya sendiri, dia bilang kalau bukan diri saya sendiri siapa lagi kata. Cuma di sisi lain juga saya kayak bisa memberikan dia kayak menceritakan semua masalah yang saya alami kan saya tidak tahu orang itu juga punya masalah gitu kan. Oke. Sekarang kakak juga tidak terlalu seorang bercerita dan kakak merasa kalau di dalam organisasi kakak merasa hal yang berbeda dari sebelumnya. Kalau boleh tahu di dalam organisasi yang kakak jalani sekarang hal-hal apa sih yang menurut kakak wah hal ini sampai membuat kakak bersemangat dan termotivasi? Kalau menurut saya itu kan organisasi itu kan menurut saya agak gimana ya Pak, karena kita kan tahu KM itu bagaimana. Dari situ saya mulai oh saya lihat dari saudara-saudara saya kok mereka bisa pintar gitu, kok mereka bisa belajar dari cuma berkelompok bisa dapat berilmu gitu kan. Ini saya kayak bermotivasi diri saya harus bergabung di lingkungan ini karena saya lihat dari mereka sudah kayak mereka sudah bisa gitu kan, bisa kayak mengatur diri, bisa dapat ilmu dari organisasi tersebut kan. Dan mereka tuh kalau bilang masalah apa, kalau dibilang masalah akademik mereka juga terbilang kan kalau namanya organisasi pasti ada hambatan juga masalah perkuliahan. Disitulah saya tidak terlalu bagaimana ya kayak membuat kasih diri terlalu cepat lulus. Oke, hambatan yang dialami orang-orang kadang juga menjadi motivasi diri kakak untuk tidak terlalu lepas memaksa atau dalam kata lain memaksa diri kakak untuk terus menerus belajar ya. Tapi menurut saya hal itu sebenarnya bukan motivasi karena hal itu menurunkan semangat kakak untuk melakukan pekerjaan atau menunda tugas yang kakak miliki sekarang, karena kakak selalu menanamkan pikiran dalam pikiran kakak bahwa oke lah, nggak usah terlalu memaksakan diri karena banyak kok yang begini tapi akhirnya selesai juga. Mungkin pikiran seperti itu bisa kakak ubah dengan pikiran-pikiran yang lebih positif seperti motivasi diri kakak untuk saya ingin lebih cepat, saya ingin lebih fokus dibanding hal-hal yang kegagalan teman saya alami. Jadi seperti itu ya kak. Oke, baik, di sini tadi kakak sudah menceritakan masalah kakak ya. Mungkin selanjutnya Ania bisa menceritakan
bagaimana dukungan atau support lingkungan sekitar, baik itu teman maupun keluarga terhadap stres akademik yang terkadang saat ini. Kalau dukungan teman kan dari pas mulai perkuliahan saya berteman baik dengan beberapa teman kelas saya, maksudnya berteman dekat. Mungkin dukungan dari situ tuh kayak bulan apa masih bagus ya, saya juga masih menerima dukungan atau support teman saya. Cuma makin naik semester itu kayak awal bulan itu dari semester 1, semester
sampai yang sampai bisa bikin orang ilfil atau bagaimana. Cuma saya sih nggak tahu kan. Ya, pribadi orang kan beda-beda dalam menanggapi sikap-sikap orang lain. Mungkin ada sikap saya menurut teman saya itu biasa saja, tapi menurut dia itu kayak apa ya, kurang. Jadi mungkin saya menafsirkan dengan
sosial kah, atau memang kurangnya kesadaran dari diri teman-teman sekalian sendiri. Mungkin teman-teman sekalian bisa lebih berpikir yang positif, mengutamakan